Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Golda Koptesa Talumelo dari SMK Negeri 1 Raniapo, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Minahasa Selatan. Dalam video ini, saya akan memaparkan hasil aksi nyata modul 1.4 di sekolah kami. Di sekolah kami ada 2 guru penggerak Angkatan 11, saya dengan teman saya Memra. Sehingga dalam aksi nyata ini kami berbagi tugas. Memrara menyampaikan materi disiplin positif, hukuman, motivasi dan konsekuensi, serta 5 kebutuhan dasar manusia. Sedangkan saya menyampaikan materi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan video aksi nyata modul 1.4. Aksi nyata yang pertama yaitu membuat keyakinan kelas. Berikut orang melihat dulu, apa itu keyakinan? Itu maksudnya dari menuntun anak-anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Halo, baiklah saat ini kita akan memulai kegiatan komunitas belajar bantu guru di SMK Negeri 1 Raniapo dengan tema menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Dengan susunan acara sebagai berikut. Bagian pertama kita akan ikuti doa buka kegiatan yang nanti akan didoakan oleh Ibu Christine Wali Ketua SPD. Bagian kedua materi kompol kita hari ini yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Golda Talumelo SPD bersama Ibu Rantirano Patolen SPD. Dan bagian ketiga doa tutup kegiatan yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Mariati Asa STH. Segala puji syukur, hormat kemuliaan untukmu Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu. Oleh karena berkat kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, kami ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, tadi bersyukur Engkau Bapa yang kekal, karena kesehatan, kekuatan, akal, hikmat, kepintaran, sehingga kegiatan kami boleh berjalan dengan baik, hanya seperti yang kehendak-Mu. Ampuni segala dosa yang kami perbuat, melanggar kehendak-Mu, menyakiti hati-Mu, menyakiti sesama. Selanjutnya kita masuk pada bagian kedua, yaitu materi kompol kita hari ini. Yang pertama nanti akan dibawakan oleh Ibu Rantirano Patolen SPD.
baik. Puji syukur kita berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan kegiatan kita di semester ganjil ini. Kita akan membahas tentang budaya positif. Namun sebelumnya kita akan masuk di materi, kita goyang dulu sedikit ya. Untuk disiplin positif, ada beberapa materi yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama yaitu teori motivasi, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia, nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas, dan ada segitiga restitusi. Sekarang kita masuk di pengertian disiplin dulu. Nah, disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Tentu itu adalah impian kita sebagai seorang guru. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, ini untuk menurut Diana Gosen, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Untuk nilai-nilai kebajikan di sini ada peduli, keterbukaan, dan sebagainya, nanti ditampilkan di slide saja. Dan untuk nilai-nilai kebajikan universal yang ingin kita dapatkan dari siswa, yaitu kebutuhan bertahan hidup di sini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ada juga kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, bersama-sama atau diskusikan bersama-sama bagaimana tanggapan Bapak Ibu tentang kasus yang ditampilkan di depan. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar apa yang terpenuhi pada Ihsan sehingga membuatnya berubah? Berikan alasan Bapak Ibu sesuai dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan dan kebebasan, serta
kesenangan. Saudara yang berikan, jadi menurut saya kebutuhan yang terpenuhi kepada Ihsan yang membuatnya berubah, menurut saya yaitu penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Karena selamanya itu siswa yang pendiam atau pemalu, kemudian ada kemampuan dari PDB. Jadi orang dari orang yang mau kelola DP kemampuan, itu yang menurut kita. Terima kasih. Terima kasih dan demikian dari Bapak Ibu yang lain. Mungkin ada tanggapan? Silakan. Bagi saya mungkin agak Kasih sayang. berbeda dengan gini karena bagi saya yang Ihsan perlukan adalah tempat kesenangan. Artinya walaupun memang mempunyai kompetensi yang tinggi tetapi dia tidak merasa nyaman di tempat itu, rasa-rasa dia tidak mau mengungkapkan sesuatunya karena tempat yang nyaman adalah tempat yang bahagia begitu bagi saya. Karena merasa hebat yang memiliki kemampuan tinggi tetapi dia tidak merasa dirinya nyaman, dia tidak akan berkolaborasi dengan teman-teman lainnya karena Guru-guru yang ada, khususnya juga DP kebutuhan psikologis. Karena kalau guru-guru kasih diam-diam, dia lebih menyendiri karena tidak ada yang namanya kasih sayang dan juga rasa diterima, dan dia juga akan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok ketika guru memberikan kebutuhan psikologis untuk Ihsan. Terima kasih. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kita akan masuk di motivasi terlebih dahulu. Jadi setiap perilaku dari setiap manusia itu tentu ada yang mendasari kenapa kita melakukan hal itu, yaitu ada motivasi internal dan ada motivasi eksternal. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Jadi kadang kita melakukan sesuatu itu karena kita takut dan menghindari hukuman. Nah, ini ada penjelasannya. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi selalu muncul pertanyaan itu sebelum dia melakukan sesuatu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain, bukan untuk dirinya, tapi dari penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini nah, ini ada pertanyaan untuk Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Setuju. Kenapa Bapak Ibu mengatakan setuju? Kan bukan juga hukuman fisikal, tapi kenyataannya ketika kita mendisiplinkan anak dengan memberikan hukuman, contohnya ketika datang terlambat, misalnya itu petugas kebersihan, setelah apel orang suruh bertugas di lapangan, yang anak-anak lain merasa bahwa berarti kita nggak harus buat itu supaya kita nggak backing apa yang orang teman backing saat terlambat. Setuju. Ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju. jadi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Pujian, jadi penghargaan itu bukan hanya dalam bentuk barang, boleh dalam bentuk pujian, juga terima kasih kepada anak. Berikut lagi, nah ini ada di lembar yang sudah dibagikan tadi. Silakan bisa diisi. Tindakan guru
Terus itu masuk hukuman atau konsekuensi? Kan alasannya Bapak Ibu, kenapa dia masuk hukuman, kenapa dia konsekuensi? Kalau konsekuensi, tunggu ya. Kalau hukuman ini lebih ke hukuman fisik. Tapi kalau konsekuensi itu memang hukuman juga yang artinya bisa mempengaruhi anak, tapi dia sudah disetujui bersama. Itu dia perbedaan. Kalau hukuman itu tiba-tiba tanpa ada komando. 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu merupakan hukuman. Karena di setiap sekolah sudah ada aturan, ketika datang di sekolah terlambat pasti akan ada hukuman dari guru pikir. Jadi menurut saya untuk bagian kedua ini merupakan hukuman. Yang lain? Nomor 3, murid diminta untuk putar 15 kali karena tidak mengerjakan tugas. Hukuman. Nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nomor 6, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini sering terjadi di sekolah kawan. Tapi harus kembali ke sana lagi. Ini sudah disepakati dengan anak-anak belum? Sudah, mantap sekali. Nomor 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Guru lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, yaitu konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Pasti di pelajaran PJOK guru mata pelajaran sudah pasti membuat kesepakatan untuk para siswa. Itu Robin. Itu menurut kita. Terima kasih. Kita lihat jawabannya. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ternyata dia hukuman. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Nomor 3, hukuman karena tadi rata-rata sama jawab konsep. Iya, kita hukuman ini tidak hukuman. ternyata ada perbedaan kata di antara mereka. Silakan jawabin. Konsekuensi karena bagi saya dia hukuman itu memang konsekuensi adalah memberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dibuat. Begitu. Itu maksud bagi saya konsekuensi beda dengan hukuman. Hukuman itu adalah yang pelanggaran atau sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan pelanggaran yang dibuat atau sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan pelanggaran yang dibuat, itu hukuman. Konsekuensi adalah memberikan sanksi tetapi sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat. Kalau di kita memang lebih pilih hukuman. Apa sebab? Kalau sama dengan Memrara bilang tadi, kalau hukuman itu bicara fisik, dan kalau konsekuensi mungkin lebih jelasnya di 4, menggantikan kertas tulis teman yang telah dicoret. Mau tidak mau harus diganti, itu konsekuensi. Tapi kalau hukuman menurut saya ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Kalau menurut saya itu kurang bermanfaat untuk siswanya sendiri, sehingga saya memilih hukuman. Karena kalau konsekuensi seperti yang 4, 5 seperti kalau contohnya ketika kita salah kita minta maaf, itu konsekuensinya, bukan hukuman. Itu menurut saya. Kalau ada Nanti kita akan bahas tentang restitusi. Apa itu restitusi? Jadi setiap hukuman dan konsekuensi ini ada dia punya jalan keluar. Nanti Menggor akan membawakan materi restitusi.
dari Bapak Kepala Sekolah. Mungkin ada yang bisa ditanggapi dari misalnya ada tindakan guru di sini. Lebih kepada perubahan. Jadi kalau kita kasih hukuman sama siswa, itu biasanya tujuannya lebih kepada perubahan sikap. Jadi dia tidak akan mengulangi lagi pelanggarannya. Sementara konsekuensi yang diberikan ke siswa adalah sebentar siswanya belajar dari kesalahannya, belajar dari apa yang dia buat. Jadi orang mesti tahu bedakan dulu itu hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu lebih kepada kalau orang kasih pada dia, kita berikan tugas itu kepada dia, maka itu hanya untuk merubah dia punya kebiasaan saja, tapi tidak merubah pola pikirnya. Sementara konsekuensi itu lebih kepada perubahan pola pikir. Dia akan belajar dari dia punya kesalahan dan dia akan merubah dia punya pola pikir. Kalau hukuman belum tentu dia akan merubah dia punya pola pikir. Kalau contoh begini, kalau dia anggap dia punya fisik kuat, lalu hanya disuruh lari 2 kali keliling lapangan, dia masih akan terlambat terus. Cuman lari. Tapi kalau konsekuensi kita buat dia untuk perubahan dia punya pola pikir. Dia tahu bahwa dia mesti tahu bahwa dia salah, dia tahu bahwa bukan dihukum, tapi dia belajar dari dia punya kesalahan itu untuk ada perubahan itu. Jadi kalau mau lihat yang ini, ya tergantung dari kitanya yang akan mengaplikasikan. Kira-kira kalau saya suruh dia mencatat buku, mencatat 100 kali kalimat ini, 1000 kali kalimat ini, kira-kira ada perubahan dia atau tidak? Kalau dia tidak ada perubahan pola pikir itu siswa, dia hanya untuk menghindari dia punya, supaya tidak ada hukuman atau sanksi, maka dia belum ada perubahan pola pikir, maka dia disebut hukuman. Tapi kalau sampai siswanya berubah, itulah yang disebut dengan dia akan mengerti bahwa itu konsekuensi namanya. Baik, terima kasih Pak Kep atas masukan dan saran-saran yang diberikan, bahwa untuk hukuman dan konsekuensi memang untuk hukuman ini lebih ke fisik ya Pak. Untuk konsekuensi supaya diberikan supaya bagaimana untuk menyadari dirinya. Tapi itu kembali lagi ke diri siswa itu mau tidak berubah. Seperti itu. Dari materi yang saya bawakan hari ini, kita akan lihat perbedaan dari hukuman dan konsekuensi atau psikis. Untuk konsekuensi terencana atau sudah disepakati bersama. Ini kita akan lebih bahas di keyakinan kelas. Nanti ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang kedua, sikap guru selalu memonitor siswa. Jadi gurunya memonitor siswa. Itulah yang saya bawakan pada hari ini. Namun sebelumnya saya minta refleksi dari Bapak Ibu guru, apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan pada materi yang saya bawakan dari materi kita. Yuk Bapak Ibu, satu orang. Kesimpulannya di sini, bagi kita seorang guru, apapun yang kita lakukan, entah dia dalam hal ini membimbing anak, karena tugas guru di sekolah di samping memberikan pendidikan, orang juga membimbing. Tindakan yang orang lakukan, apapun yang orang lakukan dalam rangka membimbing anak, entah dia kalaupun hukuman, marilah kita memberikan hukuman positif. Tadi kan dari itu hukuman siswa tidak tahu. Misalkan begini, hukuman positif yang kita maksud begini, ketika ada anak yang melakukan pelanggaran, hukuman positif misalkan membersihkan lingkungan sekolah. Artinya begini, diajarkan kepada siswa
supaya itu bersih itu penting. Oh. Jadi bukan cuma di sekolah itu bersih, di rumah harus juga bersih. Nah, bisa juga itu karena kebiasaan kalau dia mendapat hubungan begitu terus dengan terbiasa dia bersih. Oh. Saudara mau kasih hukuman dia soal bersih. Nah, itu yang masuk. Berikut pula untuk konsekuensinya, orang memberikan konsekuensi untuk siswa sesuai dengan apa tadi berdasarkan kesepakatan kita dengan siswa. Jadi jangan orang memberikan hukuman atau pelanggaran di luar kemampuan siswa, atau bisa saja mengarah ke tindakan-tindakan yang hukuman secara verbal. Bahaya sekali kalau ada hukuman verbal. Bisa saja efeknya orang belum langsung kelihatan. Bisa saja anak dalam tekanan, bisa saja anak dia endingnya jadi stres, gitu. Jadi itu jadi inti kita seorang guru harus jeli, orang harus selalu memperhatikan apa saja, tindakan apa saja yang orang memberikan kepada siswa. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bang Lora atas kesimpulannya. Semoga dari Memrara dan disiplin positif yang motivasi. Saya di keyakinan kelas restitusi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif. Apa peran berencana? Apa peran harapan dan impian kalau orang membawa sekolah kita menjadi lingkungan yang aman dan berbasis disiplin positif? Sih, apakah impian? Nilai-nilai kebajikan ini akan menjadi keyakinan. Keyakinan ini adalah sesuatu motivasi dari dalam diri kita sendiri untuk melakukan tindakan-tindakan atau melakukan tugas dan tanggung jawab kita di sekolah. Di sekolah kan ada peraturan, ada peraturan kalau di sekolah punya enggak? Ada. Tata tertib ada? Ada. Tata tertib guru? Ada. Dan bagaimana tata tertib ini kalau bisa jalankan itu mesti ada dulu keyakinan. Tadi saya sampaikan bahwa keyakinan itu adalah hal-hal yang melekat pada diri, hal-hal yang positif yang sudah ada dan harus dikembangkan. Sekarang pertanyaan pemantik, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa lagi harus konsentrasi dimulai. Goldar Rara yakin. Konsentrasi dimulai. Goldar Rara yakin. Oke, ada lagi? Ya, karena peraturan kan. Ya. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Supaya lingkungan yang bersih dan nyaman. Ya. Kita berikan tepuk tangan dulu semua. Apapun tanggung jawab hari ini, keselamatan, kebersihan, waktu adalah uang, itulah sebenarnya keyakinan. Keyakinan yang membuat orang untuk patuh pada peraturan. Keyakinan keselamatan membawa kita akan mematuhi peraturan pakai helm. Terus mama kasih pada pakai helm itu kok tinggal dulu. Karena tak menyadari keyakinan itu bahwa orang selamat kalau pakai helm itu Pak menjaga keselamatan. Berikut buang sampah tadi, keyakinannya adalah supaya lingkungan bersih dan aman. Jadi itulah Bapak Ibu kalau kita melihat keyakinan seperti itu. Keyakinan ini adalah nilai-nilai yang menjadi kekuatan orang untuk melakukan peraturan yang ada. Ya. Sekarang ada tata tertib sekolah.
nilai-nilai kebajikan apa yang ada dalam tata tertib sekolah kita. Komitmen. Masuk ke sekolah tepat waktu, nilai. Bapak Ibu, saya menampilkan seperti ini karena keyakinan yang ada ini adalah keyakinan yang sudah disepakati oleh siswa-siswi. Minggu kemarin kami sudah mengadakan pertemuan dengan siswa-siswi dan kesepakatan mereka, keyakinan sekolah SMK Negeri 1 Ramiapo seperti ini yang sudah di-share di grup juga. Hal masuk sekolah tepat waktu di sini ada nilai, komitmen, disiplin, rajin, dan bertanggung jawab. Apakah Bapak Ibu guru setuju dengan nilai keyakinan yang diambil oleh anak-anak? Keyakinan dari anak-anak didik kita. Berikut yang kedua, berdoa sebelum KBM dimulai dan melaksanakan apel pagi jam 7.15. Keyakinan yang mereka sepakati adalah percaya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan berakhlak mulia. Apakah kita setuju dengan keyakinan anak-anak? Setuju. Anak melakukan peraturan itu atau tidak? Jadi sekali lagi terima kasih memori. Kita lanjut. Berpakaian rapi, lengkap dan atribut. Komitmen, kebersihan, mandiri dan bertanggung jawab. Setuju dengan keyakinan anak-anak? Setuju. Ada tambahan? Tahu bahwa dalam mentaati peraturan itu bukan sebagai beban bagi anak-anak atau bagi orang semua, tetapi orang akan melatih diri kita masing-masing untuk menggali potensi keyakinan diri yang ada pada orang semua. Kalau Bapak Ibu melihat nilai-nilai kebajikan universal ada di grup yang sudah di-share, itu nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri masing-masing. Kalau Bapak Ibu guru mau jujur, nilai-nilai kebajikan ini ada sama Bapak. Cuma kekuatan diri masing-masing. Jadi itu harapan kita bersama bahwa dengan adanya keyakinan sekolah, kita dapat mematuhi peraturan sekolah dan menciptakan sekolah yang disiplin. Ini sudah ada gambaran, ada di peraturan kelas. Jadi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman tadi, pendidikan yang berkarakter Pancasila, dia punya dasar ini bagian dalam atau inti yang paling dalam kamu bilang telur kan bagian dalam ini kan kita ingin tahu peraturan kelas. Memang terus ada peraturan kelas atau tata tertib sekolah harus ada. Dan bagaimana peraturan kelas ini dapat diatur atau dapat kita lakukan berarti ada keyakinan. Kalau toh ada keyakinan nilai-nilai kebajikan yang sudah ter-share di grup, maka lingkungan positif akan tercipta. Lingkungan positif akan tercipta, maka budaya positif akan menjadi kenyataan di sekolah orang. Mimpi-mimpi orang ada ini akan tercipta. Ini simpel kote. Oke, dan bagaimana ini bagian tadi peraturan, keyakinan, disiplin positif akan tercipta. Orang butuh posisi kontrol dalam kehidupan orang.
Julian untuk seluruh siswa. Saat ini jam pulang, tapi sebelum pulang, berdiri di ruangan masing-masing. Jadi sebelum siswa, berdiri di ruangan masing-masing. Yang belum bersih sebelum pulang. Ibu, kita sudah menonton video dan rombongan yang seharusnya orang miliki, yang seharusnya orang jadikan kekuatan atau orang diri
untuk menciptakan lingkungan sekolah yang berbudaya positif. Jadi sama setuju dengan manajer? Are you sure? Kalau setuju menjadi manajer, bukan bahkan orang diri sendiri, orang menjadi guru yang posisi sebagai manajer. Dan salah satu posisi kontrol yang dapat membantu kita menjadi guru yang akan menciptakan lingkungan sekolah adalah posisi manajer. Begitu kan? Posisi manajer kan tadi? Ya, saya mau setuju dulu. Kita sekarang kita bahasa lagi. Nanti mau buat mana? Kita cari tahu Ya, jadi terima kasih Nerodi. Nerodi sudah mengantar kita pada materi terakhir. Dari sebagai teman, pemantau dan akan ke manajer. Ya. Jadi memang orang mau ke arah situ. Jadi sekali lagi terima kasih Nerodi. Jadi tapi sebelum saya masuk ke materi terakhir, orang mau jawab dulu pertanyaan karena ini orang mau lihat orang sebagai posisi orang sebagai mana. Ini ada pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau menurut Bapak Ibu, pertanyaan ini siapa yang mengatakan? Apakah guru yang memiliki posisi kontrol sebagai hukum, sebagai pemberi rasa salah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pemberi rasa bersalah. Ya. Oke, kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, kamu tidak benar melakukannya. Tak pernah kita benar-benar. Guys, itu kita terus. Tiga teman. Oke. Ayolah, lakukanlah demi Bapak Ibu. Sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Mantap. Oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manager. Oke, kamu selalu yang paling terakhir. Pembuat, ya. Lalu coba lihat. Apakah pembuat rasa bersalah? Sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, manajer dan penghukum. Hah? Nggak ada salah, nggak ada benar, cuma salah benar. Ya, jadi memang kalau Nerodi bilang banyak salah, Bapak Ibu, itu sudah orang punya keberadaan. Orang belum bisa memposisikan orang berdiri sebagai guru. Tapi belum terlambat buat orang. Masih banyak waktu, masih muda-muda. Kalau kita mau pensiun 10 tahun depan mau pensiun, mau berubah lagi orang saling itu waktu, mau jadi manajer, sebagai posisi kontrol menjadi manajer, orang minta sedikit waktu. Maka Bapak Ibu punya peluang banyak untuk mengubah mindset yang ada pada orang berdiri masing-masing untuk menjadi seorang guru yang memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Mari Bapak Ibu tepuk tangan buat kita semua. Berharap minggu depan semua datang dan buka senyum bahagia semua jadi manajer dalam diri kita masing-masing. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tadi bilang dari manajer orang akan melangkah ke materi terakhir, segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi adalah bagaimana cara atau pola kita menyelesaikan masalah dengan anak-anak. Ada 3 bagian. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, Bapak Ibu, orang mau cari dulu dia punya, tadi saya Nerodi bilang, orang mau cari dulu dia punya pokok permasalahan, yang paling ada terlambat, yang paling ada bangun lah. Validasi tindakan, orang mau tanya satu anak, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, misalnya tadi dan nilai-nilai apa yang telah sepakati. Tapi materi ini saya tidak akan memaparkan dalam bentuk pemaparan, hanya untuk masih ada waktu 15 menit boleh? Amira. Ada? Tadi? Oh ya kita. Ya di sini. Jadi contoh Amira
tugas kita dalam diskusi ini, orang mau coba orang posisi kontrol sebagai manajer. Dalam melanjutkan keyakinan. Perwalian kelas 9 ya. Dari perwalian ini sistem atas nama kita. Dan ini ada keluh kesah dari teman-teman kelas dengan beberapa guru yang ada mengajar di NET perwalian. Ini ada siswa namanya Diklamet terlalu alasan sebagai kaki guru di masuk-masuk kamar mandi. Terus teman-teman guru banyak mengeluh ya. Kami merasa bahwa dia itu putar balik ini. Tidak betul dengan cerita itu. Nah, dan banyak juga guru-guru akan ke puskesmas untuk periksa. Karena jangan sampai apa yang orang pikirkan bahwa dia atau bohong itu betul terjadi. Tiba-tiba pingsan mati di sekolah itu kan kena lagi di sekolah. Nah, boleh benar mungkin tangani atau bagaimana? Atau jangan sampai lagi kami itu disalahgunakan lagi. Oke, siap. Terima kasih. Kita sini ke depan. Ner mau tanya, ada laporan dari beberapa guru di mana kemarinnya keluar sementara belajar mana keluar dengan alasan berak-berak. Betul. Jangan jabat tuh ya, dia dapat lihat tuh siswa jabat dusta dengan dah. Betul. Kita mau tanya, penyebab dengan ada berak-berak itu karena ada makan apa? Lapangan kurang higienis. Setiap kali mau pagi ya, piring ya, lain kali piring sisa tadi malam. Ya, mungkin saya banyak anak coba langgar juga banyak anak tuh kecuali coba langgar itu jadi setiap pagi orang kan terbaik di keluarga orang saya piringin apa orang panggil saya malam itu orang punya. Oh, rupanya penyebabnya sembeli itu berak-berak karena kebiasaan buruk di rumah. Jadi tolong bilang Pak Mama, kebiasaan buruk itu diupayakan supaya dibenahi, supaya jangan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Masalahnya kalau mana berak-berak setiap hari pasti nanti daya tahan tubuh akan berkurang. Itu berdampak akan membawa di rumah sakit khusus. Jadi boleh begitu. Oke. Jadi bilang Pak Mama dan Papa itu piring ya atau kata nama baik. Oh dia cuci pakai sabun. Oh nanti dari lampa hukum tua pasang akal mata keranji di kompleks balon. Oke, terima kasih. Sekarang kelompok Amira dari Novel dan Benesia. Mari sekali lagi beri tepuk tangan. Roll action. Maksud begitu tapi nilai. Jadi kita udah belajar. Jadi kita udah belajar kamu bilang Pak
Masa dia bilang pakai nilai cuma 25 Ibu? Kita udah belajar Ibu, maaf. Salah-salah tadi malam mama tuh suruh apa tidur, kita cuma belajar bareng. Itu alam saya. Maka tuh Ibu, tapi ada pada galang Ibu, jadi Ibu sudah belajar baik-baik Ibu tadi malam. Mari kita udah belajar, kita ada bahas ini Ibu. Jadi begitu ya aku Ali, Ibu. Pakai tali. Ali. Ya, guru. Dia kan malam-malam tiba-tiba nggak. Menghargai supaya dapat menilai juga melalui teman-teman guru melalui teman-teman itu juga dari kelas. Karena pasti kamu punya PR materi, tidak ini selalu berenang satu pukul balik. Itu dia teman ya. Kami akan kerja. Oke, terima kasih. Halo adiknya bisa. Ada main masalah. Dek, kenapa dalam sudut tadi? Hamil segini. Jangan balik-balik itu. Ada pilihan-pilihan dari dulu kalau hari ini sedikit masih paham dulu itu. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok lain, Menobek, Menhana, dan Menfitri. Luar biasa sekali. Bagaimana juga kalau orang kehidupan sehari-hari? Bapak saya dulu. Apa betul Apakah menurut orang yang praktekkan tadi itu realita yang terjadi dalam orang kehidupan sebagai guru ketika menghadapi masalah Adita, Amira, saya kira semua langsung terpeleng. Tapi orang berharap bersama dari diskusi atau role play ini akan memunculkan posisi kontrol manajer dalam diri kita.
Orang yang Bapak Ki Hajar Dewantara menghimbau orang untuk memerdekakan anak dengan cara-cara seperti ini. Mari kita coba pasti semua ya dan amin dalam kehidupan kita. Sama dengan materi hari ini. Orang tidak tahu apakah itu tidak, itu urusan ke belakang. Yang penting orang berusaha dulu memberikan yang terbaik agar cita-cita kita atau mimpi kita untuk menjadikan SMK Negeri 1 Ranayangpo menjadi lingkungan sekolah yang berbudaya positif itu menjadi kenyataan. Sekali lagi terima kasih. Kalau tadi Bapak Kepala orang mau pilih orang yang mana, begitu kan ya? Ya. Harusnya yang mana ya? Harusnya yang mana? Apakah Anda bisa? Apakah memang mesti salah satu? Apakah harus salah satu? Dan apakah yang manajer itu adalah memang yang paling efektif? Begitu kan? Kira-kira kan yang paling terakhir manajer kan? Apakah yang manajer itu memang yang paling efektif dibandingkan teman atau pembuat rasa bersalah? Karena kita berpikir begini, memang yang manajer itu tadi bagus, kita kata-kata bagus. Tapi kalau pada akhirnya anak itu nggak tahu kalau dia salah juga kan, kalau nggak ada di pembuat rasa bersalah ini lagi, mari siapa tahu ada inspirasi dari itu. Karena begini, nanti orang mau isi sulingjar, pertanyaan-pertanyaan ini juga yang akan dijawab. Salah satu pertanyaan ini, orang ini sebenarnya lebih cenderung ke apa? Dan harapannya orang mau jadi bagaimana? Ini kan ada yang disebutkan apa itu tadi? Ada di sulingjar nanti. Guru-guru akan isi itu, akan jawab di sulingjar. Yang mana dia yang paling dominan sampai yang tanya tadi. Terus ya nantinya ada juga yang berpikir akan kemana yang baik. Ternyata kita baru tadi jawaban. Ternyata lebih ke manajer. Tapi apakah memang manajer itu yang paling efektif? Kalau memang tidak ada atau apakah mungkin manajer itu sudah mengcover semua ya? Karena kan bisa jadi begini, ada kita pribadi mungkin di hukum, tapi ada guru yang mungkin dia jago sekali kalau pantau dan jadi pemantau dan pembuat rasa bersalah. Nanti anaknya yang akan mengaku sendiri atau gimana? Coba itu kita mau tanya ini, apakah ada inspirasi? Ya, terima kasih pertanyaannya Mener. Luar biasa sekali pertanyaan dan memang ini menjadi diskusi kami juga. Bagaimana seharusnya orang sebagai guru dengan posisi kontrol yang ada? Apakah orang sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman pemantau dan manajer? Dari video tadi sebenarnya orang bisa melihat mana posisi kontrol yang seharusnya orang sebagai guru. Kalau mau bilang sebagai penghukum, orang selalu sebagai penghukum. Sebagai pemantau, pembuat rasa bersalah, orang selalu breaking. Dan sebagai teman dan sebagai pemantau. Dan tadi ada pertanyaan juga, apakah harus manajer? Iya. Dari materi yang kami dapati atau yang dari video tadi, bisa disimpulkan bahwa posisi kontrol sebagai manajer, dia dapat mengcover atau dia dapat membentuk karakter profil pelajar Pancasila dengan pendekatan-pendekatan yang diberikan atau dengan segitiga restitusi tadi, yang dari validasi, identifikasi masalah dulu, baru dia masuk ke validasi tindakan apa yang seharusnya dilakukan, dan pada terakhir menanyakan keyakinan. Itu tuh posisi manajer. Dia sebagai manajer dia bisa melakukan segitiga restitusi ini. Dan ada tabel yang ini betul, ada ini identitas gagal, identitas berhasil, dan identitas berhasil sukses. Dari materi ini ada dia punya identitas penghukum dan pembuat orang bersalah, dia lebih ke identitas gagal, membuat anak itu merasa gagal terhadap dirinya sendiri, karena dia akan merasa, ya pokoknya dia akan merasa bahwa dirinya tidak bermanfaat atau bahkan tidak berguna begitu, tidak ada nilai kekuatan dalam dirinya. Kalau orang sebagai penghukum, sama dia posisi membuat anak itu gagal. Apa yang dia bikin gagal, apa yang dia
lakukan salah, sehingga dia tidak membuat dirinya untuk melakukan perbuatan atau evaluasi yang lebih lanjut lagi. Kalau identitas berhasil dari teman dan pemantau, ini masih bisa membuat anak itu berhasil atau merasa dirinya dihargai. Tetapi akan jauh lebih besar lagi dia punya dampak kalau guru itu posisinya sebagai manajer. Mungkin itu Bapak semua yang bisa saya jawab. Dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita dan dalam kegiatan belajar mengajar kita sehari-hari. Sekali lagi terima kasih Menbola, Menggala dan teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama belajar lewat komunitas belajar Batu Burung SMK Negeri 1 Lamiampo. Terima kasih. Terima kasih Menteri Pria untuk refleksi kita hari ini. Oh ada lagi Meroget? Oh tekan Meroget berdiri mau menyampaikan, mau pulang. Ya, dengan berakhirnya kegiatan kita hari ini, kami secara pribadi dan Membara sekali lagi terima kasih. Nanti terima kasih. Hari ini kita berikan tepuk tangan untuk pembicara kita hari ini luar biasa. Terima kasih kembali Memboda bersama Membara pada kita semua yang boleh ikut di hari ini. Terima kasih telah bertahan sampai akhir dan kita saatnya kita akan menutup kegiatan kita di hari ini dengan doa. Untuk itu saya menggunakan Mariati Asa untuk memimpin dalam doa kita. Kami semua telah melaksanakan segala tugas tanggung jawab kami di lembaga tercinta kami di SMK Negeri 1 Lamiampo. Di hari ini Tuhan, kami telah melaksanakan kegiatan Kombel Batu Burung SMK Negeri 1 Lamiampo. Kami diajarkan untuk bekerja bersama-sama. Kami diajarkan untuk bagaimana disiplin positif. Untuk itu ya Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Demikianlah video aksi nyata modul 1 budaya positif di sekolah kami di SMK Negeri 1 Lamiampo. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Salam dan bahagia dan terima kasih.